Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Sejarah Peradaban Islam. Di sini kami akan menerangkan tentang disintegrasi dan kemunduran Islam pada abad pertengahan. Sebelumnya perkenalkan anggota kami yang terdiri dari saya Bu Ma'ruf dengan NIM 20104188, kemudian Ifatul Ula 20104176, dan juga Nurul Afria 20104166. Di sini yang kami bahas adalah yang pertama terkait dengan kemunduran pemerintahan Islam, yang kedua serangan bangsa Mongol dan Timur Leng, dan yang ketiga adalah perang salib. Yang pertama, kemunduran pemerintahan Islam. Disintegrasi dalam bidang politik sebenarnya sudah mulai terjadi pada akhir zaman dinasti Umayyah, tetapi memuncak pada zaman dinasti Abbasiyah. Apalagi setelah khalifah menjadi boneka dalam tangan tentara pengawal daerah-daerah yang letaknya jauh dari pusat pemerintahan, melepaskan diri dari kekuasaan khalifah di pusat, dan timbullah dinasti kecil. Jadi dulu banyak sekali dinasti kecil yang muncul pada masa-masa kemunduran pemerintahan Islam. Kemudian ada juga di Maroko. Idris bin Abdullah berhasil mendirikan kerajaan Idrisi yang bertahan dari tahun 788 Masehi sampai pada tahun 974 Masehi, yang beribu katakan di Fez, Tunisia. Beribu katakan di Fez di Tunisia sendiri. Dinasti Aghlabi berkuasa dari tahun 800 Masehi sampai dengan 969 Masehi. Adapun golongan Syiah yang mulanya menjadi teman sekutu Bani Abbasiyah mulai melancarkan aksi penentangan mereka, dan pada tahun 869 Masehi muncullah pemberontakan dari kaum Zanj di bawah pimpinan Ali bin Muhammad. Nah, dalam periode ini terjadi perang salib di Palestina, dan jatuhnya Asia kecil ke tangan dinasti Saljuk. Jalan berkunjung ke Palestina bagi umat Kristen di Eropa menjadi terhalang. Kemudian untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Sebab-sebab kemunduran pada zaman dinasti Abbasiyah, di mana disintegrasi di bidang politik dan membawa pada disintegrasi dalam bidang kebudayaan, bahkan juga pada dalam bidang keagamaan. Perpecahan di kalangan umat Islam menjadi besar, yang pada akhirnya ekspansi Islam pada zaman ini meluas ke daerah dikuasai atau Bizantium di barat, ke daerah pedalaman timur di Afrika melalui Gurun Sahara di selatan. Serangan bangsa Mongol dan Timur Leng pada zaman ini Genghis Khan atau keturunan datang menghancurkan dunia Islam. Genghis Khan berasal dari kota Mongolia setelah menduduki kota Peking pada tahun 1212 Masehi. Ia mengalihkan serangannya ke arah barat. Satu demi satu kerajaan Islam jatuh ke tangannya. Serangannya ke Baghdad dilakukan oleh cucunya yang bernama Hulagun Khan, yang terlebih dahulu ia mengalahkan Hasyanyansik di Alamut. Khalifah dan keluarga beserta penduduknya dibunuh. Khanza Mahmud pada tahun 1295 sampai dengan 1305 Masehi juga masuk Islam, dan demikian juga Ultayatul Khuldu Ba'dan pada tahun 1305 sampai dengan 1316 Masehi. Ulyatul Mu'ayyah yang mulanya beragama Kristen. Ia adalah raja yang terakhir Mongol yang kerajaan dibentuk oleh Hulagun, yang akhirnya pecah menjadi beberapa kerajaan kecil
di antaranya Kerajaan Jailar tahun 1336 sampai dengan 1411 Masehi dan sebagai ibu kota kerajaan dan Salhafari pada tahun 1148 sampai dengan 1282 Masehi di Muzaffar pada tahun 1330 sampai dengan 1393 di Fahrir. Dan Timur Leng lahir di dekat Kasyid dan diberi nama kota Kakrisyap atau kota hijau atau di Uzbekistan sebelah selatan Samarkand, Transilvania pada tanggal 8 April 1336 Masehi atau sekitaran 25 Sya'ban 330 Hijriah dan Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kronologi serangan yang dilakukan oleh Timur Leng. Pada tahun 1381 Masehi, ia menaklukkan Khurasan, Barat Afghanistan di Fars dan Kurdistan di Safwar, Afghanistan, yang menelan korban sebanyak 2.000 jiwa meninggal dunia, dan di Iran sebanyak 70.000 jiwa yang meninggal. Dan ekspansi yang selanjutnya dilanjutkan ke Syria atau Anatolis di Turki pada tahun 1993 Masehi yang menghancurkan dinasti Muzaffar di Fars yang membunuh amir-amir di Salfi sebanyak 40.000 tentara yang dikubur hidup-hidup. Pada tahun 1904 Masehi, di Mosopia yang berhasil diduduki, yang menyerang di daerah Asia Kecil yang menjarah kota-kota Anderson, Tarkit, Mardin, dan Amit. Pada tiga tahun berikutnya, pada tahun 1395 Masehi, ia menyerbu daerah Kipchak yang kemudian menduduki Moskow. Nah, selanjutnya pada 3 tahun berikutnya, ia menyerang India yang menelan jiwa sebanyak 80.000 jiwa yang mati dikarenakan penyerangan tersebut. Nah, selanjutnya pada tahun 1401 Masehi, ia memasuki daerah Syria bagian utara, 3 hari di Aleppo yang dihancurkan, sebanyak 20.000 jiwa meninggal dalam serangan tersebut, dan kemudian ia kembali ke Samarkand pada tahun 1402 di Anakar tersebut, dan Sultan Bayezid I meninggal di dalam tawanan Timur Leng dan serangan Bronsia di kota Turki. Baik, selanjutnya dampak serangan Mongol terhadap peradaban Islam. Yang pertama adalah dampak politik, di mana dalam dampak politik ini terdapat kondisi perpolitikan pasca serangan bangsa Mongol itu terjadi perubahan yang sangat cepat dan drastis, seperti itu. Dan yang kedua itu ada dampak sosial, di mana dalam dampak sosial ini jumlah korban yang dicatat dalam sejarah pada kisaran 800.000 orang, di mana ada laki-laki, wanita, maupun anak-anak. Mereka meregang nyawa di jalanan maupun di rumah. Dan yang ketiga adalah dampak peradaban, di mana J.J. Saunders mengungkapkan bahwa Baghdad merupakan kiblat kehidupan intelektual bangsa Arab. Baik, selanjutnya adalah sebab-sebab terjadinya perang salib.
Jadi, gagasan untuk menjalankan peperangan demi membela kepercayaan agama merupakan idealisme keagamaan yang tersusun menjadi satu. Meskipun demikian, berbagai kecenderungan juga mendapatkan tempat yang layak dalam tujuan perang salib untuk menguasai kembali tempat suci Yerusalem dengan cara-cara militer. Oleh karena itu, untuk merumuskan sebab-sebab terjadinya perang salib, maka kita perlu menganalisis kondisi pihak Eropa sebelum perang mulai pecah, dan atau paling tidak minimal dianalisa walaupun sekilas sikap dan tindakan pihak Eropa di abad-abad pertengahan itu. Selanjutnya, berangkat dari premis tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perang salib yang pertama adalah faktor agama, di mana dalam hal ini terjadi hilangnya kemerdekaan umat Kristiani untuk beribadah ke Yerusalem. Dan kondisi ini merupakan kebijakan yang dijalankan pemerintahan Bani Saljuk yang menguasai Yerusalem pada tahun 1076 Masehi. Padahal boleh dikatakan bahwa umat Kristiani itu sangat fanatik dan beranggapan bahwa berziarah ke makam Nabi Isa di Yerusalem merupakan amalan yang paling baik dan besar pahalanya. Padahal Bani Saljuk telah menjalankan kebijakan-kebijakan akan berziarah ke Yerusalem. Namun kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Kristiani ini terdengar sampai di Eropa. Rakyat Eropa menjadi gempar, gusar, dan bersedih hati, dan justru dari peristiwa ini menumbuhkan semangat keagamaan dan loyalitas terhadap sesama umat Kristiani untuk memberikan perlindungan dan pembelaan. Dan yang kedua adalah faktor politik, di mana dalam posisi-posisi ini kunci di sekitar Asia kecil telah dikuasai Bani Saljuk dan bahkan dijadikan sebagai basis kekuatan dan pertahanan. Kondisi ini memposisikan kota Konstantinopel terancam akan jatuh ke tangan umat Islam, yakni Bani Saljuk itu. Untuk menghindari jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan umat Islam, Kaisar Alexius, penguasa Bizantium Konstantinopel, tidak memiliki pilihan lain kecuali meminta dukungan dan bantuan politik keuskupan agung di Roma. Dan dari situ pihak keuskupan agung sendiri pun menyambut baik kerjasama ini, karena mereka juga berkewajiban membela kepentingan agama. Selain itu, sesungguhnya kepentingan politik bagi keuskupan juga sangat menggiurkan. Karena itu mulailah pihak keuskupan mengatur rencana kerja perebutan kembali Baitul Maqdis, seperti itu. Yang ketiga adalah faktor agama, di mana adanya keinginan bangsa Barat menguasai tata niaga di kawasan Laut Tengah sekaligus menjadikan kawasan tersebut sebagai sentral perdagangan Barat di timur. Kawasan ini memang sangat strategis sehingga mereka memilih untuk menguasai tata niaga di sana dan sebagai pintu pengembangan perdagangan mereka ke arah timur melalui Laut Merah, seperti itu. Dan pada akhirnya faktor-faktor tersebut terrealisasi dengan baik karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut ini. Yang pertama adalah lemahnya persatuan umat Islam, karena sebelum genderang perang salib berbunyi, dunia Islam tampak kondisi lemah. Bani Saljuk Daulah Salajika kehilangan kekuatan sepeninggalan Malik Shah pada tahun 1092 Masehi, di mana perebutan daerah Syria antara Bani Saljuk dan Bani Fatimiyah tidak dapat diletakkan, yang menyebabkan terjadinya permusuhan berkepanjangan antara dua kerajaan Islam ini. Dan akhirnya berakibat dinasti-dinasti Islam, khususnya dua dinasti tersebut dalam keadaan lemah karena sudah terkuras kekuatan militer maupun finansialnya dalam perang saudara. Dan yang kedua adalah berdirinya kerajaan-kerajaan Eropa yang baru, di mana kerajaan-kerajaan Eropa yang baru seperti kerajaan Venesia, Genua, dan berkuasanya bangsa Normandia di selatan Italia dan di kepulauan Sicilia, yang semuanya itu merupakan peluang emas bagi dunia Eropa dalam melancarkan serangannya. Dan selanjutnya adalah proses berlangsungnya perang salib.
Perang salib ini dalam sebagian literatur mengungkapkan bahwa masa terjadinya antara tahun 1096 sampai 1291. Perang salib berlangsung hampir mencapai 2 abad lamanya. Dari waktu yang demikian panjang itu, bisa dibayangkan betapa banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak tersebut. Dan apabila diukur dari waktu berkelangsungannya perang salib secara global dibagi atas 3 periode. Dan yang pertama itu, periode pertama disebut periode penaklukan umat Kristiani yang berlangsung dari tahun 1096 sampai 1144 Masehi. Dan yang kedua, periode kedua disebut sebagai periode reaksi umat Islam yang berlangsung dari tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Dan yang periode ketiga disebut sebagai periode kehancuran pasukan salib yang berlangsung dari tahun 1192 hingga 1291. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dari kelompok 7 bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.